Oke ya. Layar saya sudah bisa terlihat ya? Saya sudah di OneNote sekarang? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, yuk kita memasuki ke kontinuan seragam. Nah, pertama kali kita lihat yang namanya definisi kekontinuan titik demi titik. Misalkan A subhimpunan dari real, F dari A ke real, fungsi F dikatakan kontinu titik demi titik pada A, jika untuk setiap U anggota A dan epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta positif, sehingga untuk setiap X anggota A, jika X jaraknya ke A itu kurang dari delta, maka errornya itu boleh saya buat lebih kecil ya, fx min f-nya itu lebih kecil dari epsilon. Nah, sebenarnya ini benar-benar yang dinamakan titik demi titik, seperti kekontinuan pada interval. Kalau misalkan saya ambil A-nya itu misalkan adalah interval I, A-nya itu adalah I, misalkan A adalah interval I, gitu ya. Maka yang disebut continue, F continue pada A dalam hal ini adalah I, itu artinya apa? Artinya F continue pada interval I, F continue pada interval I. Artinya continue untuk setiap titik di A, yang dalam hal ini adalah I ya. A dalam hal ini adalah I ya, oke lah. Ini bukan A fungsi dari I ya, bukan ya, tapi A itu dalam kurung interval I maksudnya. Artinya F continue untuk setiap ini. Jadi ini benar-benar continue di setiap titik. Di setiap titik. Jadi artinya apa? Apa artinya F continue di setiap titik di A? Artinya apa? Ambil sebarang U anggota A. Ambil sembarang U anggota A. Karena dia F continue setiap titik. Setiap titik. Apa artinya dia continue di setiap titik? Kalau setiap kali saya ambil sembarang untuk mungkin di sini ya. Artinya untuk sembarang U anggota A berlaku apa? Berlaku untuk sebarang epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta positif, sehingga ini seharusnya tidak huruf besar, sehingga untuk setiap X anggota A, jika, ya udahlah langsung aja ya, nggak usah pakai jika ya saya. Untuk setiap X anggota A yang memenuhi, ini sama aja ya, yang memenuhi X minus U kurang dari delta, hati-hati tidak ada 0 di depannya karena X boleh U ya. Ini yang memenuhi ini berlaku untuk setiap X. Ya, ini kenapa huruf besar sih? Berlaku apa? Errornya itu selalu lebih kecil dari epsilon. Gitu ya. Jadi sebenarnya ketika saya ngomong F continue untuk setiap titik di A, artinya apa? Untuk sembarang U anggota A, begitu saya ambil sembarang U anggota A, berlaku dia continue di titik U. Artinya apa? Untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0, ada delta lebih besar. Tentunya deltanya bergantung dari epsilon, biasa kalau di buku delta epsilon. Sehingga untuk setiap X anggota A yang memenuhi ini, kalau dia ada di persekitaran ini, di domainnya, maka nilai fungsi fx ada di persekitaran epsilon dari fu. Gitu ya. Jadi ini benar-benar setiap titik. Benar-benar setiap titik. Setiap titik, kalau saya ambil titik X, nanti deltanya itu bergantung dari, deltanya itu bukan hanya bergantung dari epsilon, tapi juga bergantung dari U. Karena biasanya kita tulis ini digabung untuk sembarang U dan epsilon. Biasanya kita tulis gini, untuk setiap U anggota A dan epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta. Ya ini sama aja sebenarnya kalau kamu pecah jadi gini-gini juga ya.
Jadi sebenarnya untuk setiap ini dan ini terdapat delta. Jadi delta itu bergantung dari kamu sekarang ada di mana dan kamu pengen errornya berapa. Kalau di tempat lain, deltanya berubah dan errornya berubah. Secara umum ini yang kita sebut continue titik demi titik. Nah, tapi tidak yang disebut continue seragam. Kalau continue seragam apa? Untuk setiap epsilon terdapat delta. Artinya lingkungan delta ini hanya dipengaruhi oleh epsilon. Jadi ada delta untuk seluruh X. Untuk seluruh X dan U yang kamu pilih, untuk seluruh X dan U yang kamu pilih, ada hanya satu delta. Kalau yang tadi deltanya, kalau posisinya berubah, U-nya deltanya berubah juga ya. Tapi kalau ini enggak, kamu lihat pendefinisinya saya juga beda. Untuk setiap epsilon terdapat delta positif, sehingga, nah kamu lihat, untuk setiap X, U anggota A. Jadi U-nya itu, kamu lihat setelah sehingga. Artinya U-nya itu boleh apapun tidak bergantung dari delta. Pemilihan U tidak bergantung dari delta. Pemilihan delta tidak bergantung dari U. Gitu ya. Sehingga untuk setiap U ini berlaku ini. Nah, yang paling bagus tentunya adalah kita lihat gambar ini ya. Aproksimasi, perluasan, kontinu seragam, definisi kontinu seragam. Oh, bukan ini. Don't save. Bukan definisi kontinu seragam. Gambar kontinu titik demi titik. Ini kalau kamu lihat ya. Bentar, saya besarkan dulu. Oke ya. Jadi, saya besarkan sedikit lagi. Kalau kamu lihat, kalau saya pada link, ini gambar Y sama dengan 1/X ya. Saya punya Y sama dengan X per X. Kalau sekarang saya lihat di titik U-nya itu 9,5. U-nya itu 9,5. Tentunya kamu tahu petanya itu adalah 2. Oke ya, F dari setengah itu adalah 2 karena Y 9 per X. Kalau saya ambil epsilonnya ini besarnya segini nih, epsilonnya besarnya segini. Ya, ini besarnya epsilon. Ini besarnya epsilon, ini besarnya epsilon. Jadi kalau saya pengen epsilon ini, maka saya sebenarnya kalau kamu lihat di sini ada dua lingkungan. Sebenarnya pertanyaannya, kamu pakai yang mana ya nanti? Pakai yang kecil ini atau pakai yang lebih besar ini? Tentunya biasanya yang kita pilih nanti deltanya minimum dari yang pertama atau yang kedua itu, yang minimumnya tentunya yang ini. Jadi di sini kalau kamu lihat, begitu saya pilih epsilon, maka saya punya lingkungan delta di sini. Punya lingkungan delta dari 2, yang biasanya kita sebut apa? V delta dari setengah gitu ya. Kalau di tutorial kemarin, V delta dari setengah. Nah, deltanya sekecil ini. Tapi kalau kamu lihat sekarang di titik X sama dengan 2. Di titik X sama dengan 2, kamu lihat epsilonnya masih sama. Ini epsilonnya tingginya masih sama. Jadi ini setengah plus epsilon. Ini salah ya, setengah plus epsilon, setengah min epsilon. Kok ini kebalik sih? Lah, padahal ini buku cetak ya. Ih, kok aneh bisa? Nah, kalau kamu lihat ini deltanya itu berubah. Deltanya menjadi lebih besar. Jadi secara umum pemilihan delta itu bergantung dari kamu sekarang posisinya di mana. Itu yang kita katakan continue titik demi titik. Jadi delta bukan saja bergantung dari epsilon, tapi bergantung juga kamu sedang ada di mana posisinya. Begitu kamu ada di setengah, deltanya kecil. Begitu delta ini sama dengan 2, deltanya jadi lebih besar. Kau punya ide nggak? Kira-kira kalau misalkan saya punya ini fungsinya 1/X, maaf, ini Y-nya sama dengan 1/X. Saya hapus dulu. Kalau Y-nya sama dengan 1/X, misalkan udah gitu saya punya ini adalah 1. Menurut kamu nanti delta yang bisa saya pilih apa ya? Delta yang saya pilih. Ya oke. Kamu tahu nggak delta di sini itu misalkan segini ya. Makin ke sini deltanya akan makin besar. Kamu tahu ya? Jadi makin kamu ke kanan nanti deltanya itu akan makin besar. Makin ke kanan. Karena untuk satu epsilon gitu, makin kamu kecil, nanti kan di sininya makin panjang tuh lihat. Ya. Jadi makin kamu ke kanan deltanya makin panjang. Jadi untuk kasus ketika saya misalkan punya Y-nya itu sama dengan 1/X, kalau X-nya itu, saya terletak X-nya itu misalkan anggota 1 sampai tak hingga, ini nggak masuk akal sekali. Kalau sebenarnya saya tinggal pilih delta ketika X-nya 91. Delta yang di sini berapa?
Begitu saya pilih delta di sini, maka berlaku untuk seluruh delta yang di belakang sana. Begitu saya ambil delta yang sekecil itu, maka selalu berlaku dia lebih kecil dari epsilon sini. Kamu ngerti nggak? Halo, Bapak Ibu? Pak nggak paham, Pak. Ulang, Pak. Nggak Boleh. paham. Nggak paham. Oke. Sekali lagi, coba ya. Coba sekali lagi. Susah. New. Dan save. New. Oke. Nah, sekarang saya punya ini ya. Saya punya, sekali lagi, jelek. Saya punya, tetap jelek. Fungsinya, aduh ya Tuhan. Gitu ya. Fungsi seper X ini. Aduh, jelek ya. 1 gitu ya. Ini di 1 ya. Begitu saya ambil di 1, tentunya ini. Ini ketinggiannya adalah 1. Oke ya. Jadi kalau misalkan saya pengen nilai fungsinya itu berada antara 1 plus epsilon, ini nih ketinggian 1 plus epsilon, sampai ketinggian 1 min epsilon, perlunya saya delta berapa? Ini nggak ada ya, di kiri saya nggak ada. Berarti saya cuma di sini. Berarti saya cukup deltanya segini doang nih, lihat. Dengan saya ambil segini, maka fx dikurangi 1 itu selalu terletak pada pita epsilon ini. Sampai sini oke ya? Deborah, sampai sini oke? Oke, Pak. Oke ya. Nah, kalau sekarang saya di sini gimana? Kalau sekarang saya di sini gimana? Saya punya di sini. Epsilonnya masih sama. Epsilonnya masih sama. Besarnya, misalkan epsilonnya 0,1. Saya kan punyanya sekarang di sini. Nah, kalau kamu pilih deltanya segini, maka fx-nya itu pasti akan lebih kecil dari epsilon. Pertanyaan saya, Deborah, kalau saya ambil deltanya lebih kecil, masih tetap berlaku nggak? Dia lebih kecil dari epsilon. Masih. Masih. Jadi artinya begitu saya pilih delta di sini, berlaku untuk delta di sini juga. Artinya begitu saya pilih delta yang di X sama dengan 1 ini, berlaku untuk seluruh titik di sana, deltanya. Untuk menjamin bahwa epsilon yang tadi diberikan sembarang itu, dia selalu terletak pada pita epsilon FC min epsilon dan FC plus epsilon. Bagus sekali kan? Ini yang kita sebut continuous ragam. Deltanya itu tidak bergantung dari posisi kamu, karena deltanya saya bisa pilih yang di sini. Tapi kalau saya lihat seperti ini, ya jangan khawatir ya, kalau kamu nggak ngerti di dalam sekali saya nerangin. Saya juga dulu nggak ngerti. Nah, sekarang saya punya 1 di sini. Oke ya, saya punya 1. Di sekitar epsilon apa? Oke. Jadi di sini kamu epsilon itu di sini. Nah, gitu ya. Ini jadi adalah, ini itu adalah V delta dari 1. V delta dari 1. Ini 1 plus epsilon, atasnya 1 min epsilon. Coba, kalau saya ke sini, kurang dramatis. Kurang dramatis, Pak. Iya, betul, kurang dramatis. Kalau sekarang saya ambil, sekarang saya ambil di sini. Aduh, ini kesel sekali. Saya ambil epsilon yang sama nih. Coba kamu lihat. Aduh Tuhan. Aduh ya Tuhan. Kamu sadar nggak, Bo? Kamu sadar nggak kalau di sini itu deltanya itu nanti jadi lebih kecil dari delta di sini? Pertama kali. Untuk epsilon yang sama ya. Untuk epsilon yang sama. Misalkan ini mana sih kursor saya? Kursor saya hilang lagi. Ini kursor saya hilang mana? Lagi. Halo? Kamu ngerti nggak? Pokoknya jadi kalau saya makin ke kiri, delta itu makin kecil.
Ini udah ada. Deltanya makin kecil. Jadi kalau saya makin ke sini, nanti kalau tadi deltanya sebesar ini, maaf, sekali lagi. Kalau tadi di sini deltanya sebesar ini, nanti di sini deltanya itu kecil segini. Makin ke kiri deltanya makin kecil. Makin ke kiri makin kecil. Pertanyaannya, boleh nggak saya pakai delta di sini untuk delta di sini? Oh boleh Pak, jadi saya ambil yang besar aja. Begitu saya ambil yang besar, bentar. Begitu saya ambil deltanya yang sama, yang besar. Loh, kok seharusnya nggak bisa ya? Pak, kenapa nggak ngambil yang kecil aja, Pak? Iya, betul. Seharusnya memang ambilnya kecil. Oh, Jadi seharusnya jadi mikir kenapa ngambil yang kecil ya? Kenapa nggak ngambil yang besar? Kalau yang besar fx min f apakah terletak pada? Oh iya. Kalau saya ambil yang besar, nanti saya kan pengen dia terletak antara di sini kan. Kalau kamu ambil terlalu besar, nanti kamu dapatnya yang seperti ini dong. Bentar. Kalau kamu dapat seperti yang ini, kan saya pengennya di sini. Kalau kamu ambil yang besar, nanti kamu jadi adanya di sini. Ya, gimana sih kok saya jadi bingung ya? Tapi intinya apa? Tapi intinya itu saya harus mencari deltanya itu makin lama makin kecil. Dan kamu makin ke kiri, deltanya itu menuju 0. Deltanya itu akan menuju 0. Jadi dalam hal ini, fungsi seper X pada selang 01, dia tidak kontinus ragam. Karena deltanya itu harus saya pilih makin lama makin kecil. Makin lama makin kecil. Sekecil apa, Pak? Nggak tahu. Dan dia makin kecil menuju 0. Tidak ada delta yang berlaku untuk seluruh X dari 0 sampai 1 ini. Tidak ada delta. Tidak ada satu delta yang bisa kamu ambil. Deltanya harus saya pilih nanti yang paling kecil. Yang paling kecilnya yang mana? Yang nggak ada, karena ini menuju 0. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau saya pilih F deltanya besar, deltanya besar, apakah menjamin fx min epsilon fx-nya itu terletak pada Oh iya. Jadi kalau kamu pilih yang besar, nanti fx-nya itu belum tentu pada selang ini. Fx-nya kan bisa di sini, di luar dari selang ini. Makanya kamu butuh deltanya makin lama makin kecil kan? Nah, kayak tadi yang saya omongin, jadi saya tidak punya delta tertentu sehingga berlaku untuk seluruh dari 0 ke 1 ini. Tidak punya, karena deltanya makin kecil. Gitu ya. Nah, itu yang kita sebut nanti pada akhirnya tidak continuous ragam. Nah, kita coba buktikan ya. Nah, untuk setiap epsilon terdapat delta sehingga ini. Oke, kita membuktikan bahwa dia tidak continuous ragam pada 0,1. Mungkin di sini. Oke. Fungsi fx per x continuous ragam pada sepertak hingga. Nah, kita buktikan continuous ragam juga ya. Bukti. Ini yang nanti. Buktikan ya, bahwa fx sama dengan super x continuous ragam pada satu tak hingga. Nanti pada akhirnya intinya mau apa? Intinya mau ke Lipschitz ya. Yang kemarin dibahas sama si Deborah kalau kamu datang tutorial. Nah, fungsi fx sama dengan super x continuous ragam pada satu tak hingga. Jadi caranya bagaimana dia continuous ragam? Lihat definisinya. Apa? Continuous ragam. Ini continuous titik demi titik ya, continuous ragam ini. Jadi ambil sebarang cepat sekali. Sudah hampir setengah jam. Keburu nggak ya? Ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, akan dicari delta positif biasa aja ya. Sehingga untuk setiap X anggota 1, infinity berlaku
fx min untuk setiap x, u, kok salah sih? Untuk setiap x, u dengan yang memenuhi, ya bolehlah dengan lah, dengan jaraknya ke u itu lebih kecil dari delta, berlaku fx dikurangi fu kurang dari var epsilon. Var epsilon. Oke ya. Jadi tentunya janganlah analisis biar ada keren. Jadi saya pengen nanti pada akhirnya fx mana fx min fu itu pengen lebih kecil dari epsilon. Coba dulu fx min fu itu adalah apa? Itu kan 1/x dikurangi 1/u. Tentunya ya, tentunya ini dengan cepat saya bisa hitung langsung saja. Ini adalah x dikurangi u dibagi dengan cepat, ini adalah x kali u. Loh Pak, kok nggak ada mutlaknya, kan x u-nya positif. Ini nih, anggota satu taki nggak. Jadi nggak masalah ya, jadi mutlaknya hilang. Dan tentunya ini harus lebih kecil sama dengan. Perhatikan bahwa x dan u-nya itu lebih besar dari 1. Jangan lupa kalau kamu mencari ketaksamaan yang di bawah, kamu butuh lebih besar. Jadi x dan u-nya lebih besar dari 1. Jadi ini akan lebih besar dari x minus u. Nah, kata si Deborah kemarin, kalau Lipschitz, kalau dia memenuhi ini, maka nanti pada akhirnya apa? Tinggal pilih delta yang sama dengan var epsilon. Dari mana ya? Ini kan sebenarnya satu delta. Ini pengen dibuat lebih kecil dari epsilon. Pengen kan ini pengennya lebih kecil dari var epsilon. Gitu ya. Jadi pilih deltanya sama dengan epsilon. Akibatnya untuk setiap x anggota ini dengan berlaku fx ininya ya udah langsung ya. Ini kan langsung apa sih? Tadi langsung aja ya, x minus u, dan x minus u-nya tentunya akan lebih kecil dari var epsilon. Selesai. Ada yang mau kamu tanyakan dari bukti ini? Mudah ya, mudah ya. Nah, tetapi fx ini tidak kontinu seragam. Fungsi fx, mudah loh Indriana, tidak kontinu seragam pada interval 0,1. Oke ya, buktinya apa? Buktinya apa? Apa artinya dia tidak kontinu seragam? Untuk ini, bentar, saya cari mangsa dulu. Abdul Aziz Al-Ghifari. Kamu hadir nggak? Apalagi gangguan ini? Abdul Aziz? Oh, jangan-jangan lagi gangguan ya. Gangguan. Adi Yuda Prasetyawan. Adi Yuda Prasetyawan. Adi Yuda. Wah, gangguan lagi. Apa ketiduran? Wah, ini harus sering saya panggil ya. Harus sering saya panggil ini. Ahmad Aji Permadi. Ahmad Aji Permadi. Iya, Pak. Ya, Ahmad Aji Permadi. Kalau saya punya ini definisi kontinu seragam. Kalau tidak kontinu seragam, apa artinya? Kalau tidak kontinu seragam, terdapat epsilon lebih besar dari 0. Terdapat epsilon lebih besar dari 0. Terdapat pelihara burung. Tenang ya. Terdapat epsilon, biasanya kalau terdapat, sekarang kamu udah besar ya, jadi saya boleh pakai epsilon 0. Jadi akan ditunjukkan terdapat epsilon 0
Sehingga apa? Untuk sehingga Sehingga apa? jika XU Oh, enggak anggota jika. A, Bukan itu jika jika. dong. Belum ke jika nih. Baru untuk setiap kan? Selanjutnya ini Oh, dong. untuk setiap delta lebih besar dari 0. Untuk apa? Setiap Bagus delta sekali. Untuk setiap apa? Deltanya negatif, positif? positif. Positif. Untuk setiap delta positif, berlaku apa? Langsung bawahnya itu ya, Pak. Iya. Berlaku apa? Untuk setiap XU anggota A dan ini, artinya apa? Jadi sebenarnya untuk setiap XU anggota A-nya sebenarnya di luar ya. Untuk setiap XU anggotanya di luar. Jadi apa? Berlaku ada X, U anggota A, ada XU anggota A, Leonnya ini jadi ada ya. Ada XU anggota A, ini sifatnya dengan apa Aji? Ini siapa sih namanya? Ahmad Aji Permadi ya, betul ya? Iya, Pak. Ya. Dengan apa Aji? X minus U-nya gimana? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil delta. Lebih kecil dari delta gitu. Sehingga Iya. ada dengan ini, tetapi ini kata-kata bahasa Indonesia. Tapi apa? Fx minus Fu lebih besar dari epsilon. Minus Fu akan lebih besar dari epsilon. Lebih besar dong. Lebih besar dari epsilon. Besar atau sama dengan? Besar sama dengan. Iya dong. Ya, kan kalau tidak lebih kecil berarti bisa lebih besar, bisa sama dengan. Ya, Aji ya. Ya, Pak. Oke. Jadi yang mau kita tunjukkan adalah ini. Akan ditunjukkan terdapat epsilon 0. Oke, saya mau kayak Pak Wono. Mulai dari belakang dulu ya. Soalnya kamu suka bingung kalau saya ngomong, nanti ambil aja segini. Kamu bingung, analisis pendahuluan. Ya, jadi saya mau mencari saya mau mencari XU anggota A. Ini A-nya apa? A-nya udah ada kan? 0,1. Dengan XU-nya anggota ini kurang dari delta, tetapi Fx min Fu-nya lebih besar 9. Oke. Jadi saya punya nanti pengennya apa? Fx min Fu. Ingat ya, X dan U-nya anggota 01. 0 buka, 1 tutup. Ini Fx min Fu, ini sama dengan apa? Ini sama dengan, dengan cara yang sama yang tadi. Ini berubah menjadi 1/X min 1/U. Ini menjadi X minus U dibagi dengan, apa? Dibagi dengan U kali X. Dan U-nya masing-masing positif, jadi U kali X, oke. Jadi ini pertanyaannya akan lebih besar sama dengan berapa? Pertanyaannya ini akan lebih besar sama dengan berapa? X dan U-nya anggota 01. Kalau ini saya pengen lebih besar, berarti UX-nya harus lebih kecil sama dengan apa? UX-nya harus lebih kecil sama dengan UX-nya harus lebih kecil dari 1 ya? Loh, ini sama aja. Berarti kan lebih besar sama dengan mutlak X kurang U ya, Pak? Iya ya. Bentar. Akan ditunjukkan bahwa Fx tidak continuous ragam pada interval 0 U. Jadi UX-nya itu, loh, kalau tadi XU saya pilih 1, ini lebih besar dari 1, betul ya? Kalau ini UX-nya lebih kecil dari, loh kok sama ya? Bentar. Kok saya ada yang salah? Salah gitu? Kok bisa sama 1? Saya salah di mana ya? Bentar ya. Fx min Fu ini kan akan menjadi betul, ini menjadi betul. Ini dibagi dengan U kali X. Saya pengen U kali X-nya ini, X minus U-nya ini harus lebih besar dari, untuk ini jadi delta, ini jadi delta.
delta. Ini kan harus lebih kecil sama dengan U-nya lebih kecil dari yang paling besar ya 1. Betul ya? Betul ya? Jadi X minus U-nya lebih besar, ini lebih besar. Deltanya. Saya salah apa ya? Salah apa ya? Ya, sambil dipikirkan ya. Dipikirkan dulu sebentar, nanti kita kembali lagi. Bentar aja ya. Saya mau ini dulu, takutnya nggak keburu. Nah, yang berikutnya adalah teorema karakterisasi kekontinuan seragam dan barisan. Ini biasanya bisa pakai barisan juga, yaitu dengan apa? Nah, biasanya untuk XU-nya ini nanti deltanya itu diganti per N ya, sama seperti videonya Pak Wono. Jadi deltanya diganti per N, nanti berarti saya punya X dan U-nya itu nanti bergantung dari N, karena deltanya dipilih per N di sini. Jadi nanti kalau saya ngomong bahwa dia tidak kontinus seragam, kan ini untuk setiap delta terdapat XU. Jadi XU-nya bergantung dari per N yang saya pilih. Jadi nanti saya punya XN dan UN yang lebih kecil dari per N. Intinya nanti pada akhirnya berubah menjadi seperti ini. Ya, limit XN min UN-nya sama dengan 0, maka FXN min FN-nya akan lebih besar sama dengan epsilon 0. Jadi untuk membuktikan dia tidak kontinus seragam, ada epsilon 0. Dan kalau di sini mungkin ada apa? Dan untuk setiap per N yang lebih besar dari 0, per N ya pasti lebih besar dari 0 ya, jadi nggak usah ditulis. Terdapat, ini untuk setiap jadi terdapat XN dan UN. XN dan UN yang bergantung dari per N tadi. Dengan XN min UN itu kurang dari per N, atau apa artinya? XN dikurangi UN kurang dari per N. Artinya limit dari XN dikurangi UN ini sebenarnya 0. Dan berlaku Fx min N min F UN itu akan lebih besar sama dengan epsilon 0 untuk setiap N bilangan asli. Nah, contohnya ini, mau membuktikan bahwa fungsi Fx sama dengan per X itu tidak kontinus seragam pada interval 0,1. Jadi yang kita lakukan biasanya apa? Yang kita lakukan, dia tidak kontinus seragam, terdapat epsilon. Analisis pendahuluan. Jawab. Analisis pendahuluan. Jadi saya pengen mencari barisannya apa, karena kita tahu nanti tidak kontinus seragamnya itu di 0, tidak kontinus seragam di 0, karena makin menuju 0, delta kamu harus makin kecil. Jadi saya pilih XN-nya sama dengan nanti pada akhirnya kalau XN-nya per N, UN-nya yang jaraknya 0 apa ya? XN-nya sama dengan Deborah, sorry? 1 per N tambah 1. Per N tambah 1, tapi kalau per N tambah 1 dia konvergennya nanti ke XN min UN. XN min UN itu nanti konvergennya jadi ke, kalau misalkan XN-nya per N ya. Jadi kalau saya misalkan XN-nya per N, ini sama dengan per N. Saya ambil UN. Ini sama dengan apa ya? Supaya jaraknya 0, nggak bisa 1 plus Deborah. Karena kalau 1 plus per N, nanti XN min UN-nya nanti sama dengan 1 Deborah. Gitu ya. Jadi misalkan ini aja per N ditambah per N. Pinter-pinter kita aja ya. Ini kita tahu XN min UN, ini jaraknya adalah per N. Dan limit dari per N itu sama dengan 0 ya. Jadi saya sudah tahu ini adalah ini, maka ininya berlaku ya, XN min UN itu adalah per N. Per N itu limitnya sebenarnya 0. Tinggal saya lihat ininya. Lihat itunya, saya dapat apa? F dari XN dikurangi F dari UN. Ini karena saya sudah tahu dia bakal ininya ya.
pada akhirnya nanti kalau dia fungsinya tidak terbatas di satu titik, ya pada akhirnya pasti tidak continuous ragam. Fxn min Fun ini berubah menjadi apa? Ini berubah menjadi 1 per xn, 1 per n, 1 per 1 plus n. Jadi kan n. Boleh ya? Dikurangi dengan, ini kan sama dengan 2 per n. Ya. Dikurangi dengan Fun. Fun itu 1 per UN. UN itu 2 per N. Jadi ini jadi N bagi 2 ya. Betul nggak ya? Betul ya? Jadi ini adalah apa? Ini tentunya sama dengan jadi ini menjadi N per 2 ya. Dan N per 2 itu pasti akan lebih besar dari setengah. Boleh ya? N per 2 pasti lebih besar dari setengah. Jadi di sini saya pilih apa? Pilih salah. Pilih var epsilon 0. 0 itu biasa kita tulis 0 itu kalau dia tertentu ya. Kalau epsilon itu biasanya tidak tertentu. Epsilon itu biasanya bebas kalau tidak ada indeksnya, biasa gitu ya di matematika. Pilih epsilon sama dengan 0, terus apa? Pilih epsilon 0 dan barisan UN, XN, dan UN dengan XN-nya itu sama dengan 1 per N dan UN-nya itu sama dengan 1 per 2 per N. 2 per N. Untuk setiap N di N. Perhatikan bahwa jangan lupa harus dicek loh bahwa limit dari apa? Limit dari XN min UN. Oh, ini perhatikan, oke. Tentunya ini harus di A dulu ya. Perhatikan bahwa XN dan UN anggota, jangan dan, nanti bingung. Pak, mau nanya Pak. Ya. Itu kan UN harus di A, tapi bukannya U1 itu kan bukan di A, bukan di 01 Pak. Gimana? U1 itu kan 2 nggak di interval 01. Oke. Terima kasih. Siapa ini namanya? Gabriel. Kalau gitu saya pakai di sini deh. 1/2N aja Pak. Nah iya. Betul. Jadi saya punya 2 per 2N. Lah sama aja dong. 3 deh. Enggak, jadi 1/2N aja Pak. Hah? Jadi UN sama dengan 1/2N. Oh, oke. Terima kasih. 1/2N saja ya. Betul. Terima kasih. 1/2N. Jadi saya punya, ini berubah menjadi apa? Oh, ini jadi 2N. Wah, bagus ya. Bagus. Dan ini menjadi N. Dan tentunya ini akan lebih besar dari 1. Jadi pilih epsilonnya sama dengan 1. Oke. Dan barisan ini adalah ini 1/2N. Wah, terima kasih Gabriel. Untuk setiap perhatikan bahwa XN anggota 01, betul ya? 01 ya, untuk setiap N. Dan limit XN min UN ini adalah apa? Limit XN min UN ini adalah
Limit dari apa? 1 per N, 2, 1, 1 per 2 N ya. Yang sama dengan 0. Oke, jadi memenuhi premisnya ya. Lalu perhatikan bahwa ini akibatnya saya punya apa? F X N min F U N gitu. Ini akan, tadi sudah dilihat bahwa ini sama dengan N yang lebih besar sama dengan 1 yang adalah var epsilon. Oke ya, jadi seperti itu untuk membuktikan. Jadi cukup saya ambil 2 buah barisan, barisannya harus limitnya adalah 0, artinya U-nya itu harus mendekati X dong. U-nya harus mendekati X, karena pada akhirnya harus di persekitaran delta dari X, gitu, dengan deltanya saya pilih 1/n. Jadi nanti tinggal saya buktikan bahwa fx n-nya akan lebih besar sama dengan epsilon. Jadi saya sudah tahu kenapa. Pada akhirnya karena saya sudah tahu sebenarnya dia tidak kontinus seragamnya pada ujung 0, karena dia menuju tak hingga. Jadi tebakan saya nanti pada akhirnya xn dan un itu yang menuju 0, Oke ya, yang menuju 0 pada interval 0,1, yang menuju 0 ya saya pilih 1/n dan 1/2n. Terima kasih. Oke ya, jadi saya punya ini dan ini berlaku ini. Nah, ini saya sudah tahu. Yang berikutnya itu, sorry, ada yang mau kamu tanyakan dulu? Membuktikan dengan menggunakan barisan bahwa dia tidak kontinus seragam? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita sedikit Pak. lagi. Ya, pertanyaan. Itu yang tadi yang tentang yang bukan sebelum barisan itu, Pak. Yang ini? Bukan yang sebelum barisan. Yang ini? Bukan. Ya, yang itu. Berarti kan itu teh kita pilih epsilonnya juga bukan bergantung sama, tetap kayak sama yang ini ya, sama yang barisan ya, berarti epsilonnya bukan apa aja. Bukan. Nanti pengennya nanti fx min f-nya itu nanti menjadi lebih besar dari berapa gitu, menjadi lebih besar dari berapa, lebih besar dari, harus cari yang paling kecil jadi 0 lagi. Nantilah. Ya tapi kira-kira gitu, saya pengen ini menjadi angka doang. Angkanya itu yang saya tarik nanti jadi epsilon 0, Jason Theodorus. Oke. Ya, nanti saya pengennya ini jadi angka. Oh. Kalau yang biasa, saya pengen nanti jadinya kayak Lipschitz gini, sesuatu dikali ini. Nanti tinggal pakai epsilon dikali itu gitu ya, kayak yang kemarin tutorial. Jadi, misalkan A subset real dikatakan Lipschitz kalau ini memenuhi ini. Terdapat K positif sehingga ini. Tentunya saya bisa buktikan bahwa dia mudah kekontinuan seragam. Kenapa ya? Karena pada akhirnya saya bisa pilih deltanya itu adalah epsilon dibagi K. Epsilon dibagi K. Sehingga ini berlaku untuk seluruh X, U, anggota A. Untuk seluruh X, U, anggota A. Deltanya hanya 1 dan berlaku untuk seluruhnya. Makanya dia kontinus seragam. Makanya nanti yang berikutnya itu, kalau saya punya, ini kok nggak ada sih? Oh, nggak ada ya? Kalau saya punya dia kontinu Lipschitz, maka dia kontinu seragam. Tapi kontinu seragam belum tentu kontinu Lipschitz. Contohnya ini ya, saya punya fungsi ini adalah kontinu seragam pada 0 tak hingga, tetapi dia tidak kontinu Lipschitz pada 0,1. Ya, pada akhirnya dia kontinu seragam pada 0,1 juga ya. Dia kontinu seragam pada 0,1, tapi dia tidak kontinu Lipschitz. Nah, kira-kira untuk melihat seperti ini gimana? Ini saya menggunakan yang di buku saja ya, menggunakan yang di buku. Cantik sekali. Waduh, udah 46. Buru nggak ya? Buru lah ya. Nah, kan saya pengennya gini. Gitu kan? Dan ini kan sama dengan ini. Jadi ada 1 K, K-nya harus 1 loh ya, 1 K. Sehingga berlaku ini. Loh ini apa Pak? Lah ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini. Ini kan? Kemiringan. Makanya kalau saya tadi lihat yang fungsi 1/x, nah ini kan kemiringannya menuju tak hingga di sini. Kemiringannya menuju tak hingga. Jadi kalau saya ambil titiknya di ujung banget nih yang mau menuju 0, saya ambil titiknya di sini. Kan ini kemiringannya menuju tak hingga. Jadi nggak mungkin dia akan dibatasi oleh 1 K.
Ini kan seolah-olah kalau setiap kali saya ambil sembarang 2 buah titik, maka kemiringannya itu seolah-olah harus selalu hingga kemiringannya. Makanya fungsi yang seperti ini tidak mungkin. Dengan cara yang sama di video Pak Wono dibuktikan ketika Y sama dengan X kuadrat. Ketika X-nya misalkan saya pilih Y sama dengan X kuadrat, X-nya misalkan positif dari 0 sampai tak hingga. Ini pasti tidak kontinus ragam. Karena apa? Karena saya bisa ambil 0 dan ini pada nanti 100 gitu. Maka kan ketinggiannya segini, kemiringannya. Kalau nanti 1000 makin miring lagi, kalau ini makin miring lagi. Artinya apa? Nanti tidak akan terbatas oleh suatu kemiringan. Tidak akan terbatas oleh suatu kemiringan. Tapi kalau akar X, lihat. Akar X, kalau saya ambil di sini, lihat. Dia kan makin ke kanan makin apa? Makin tinggi nggak kemiringannya? Apa makin pendek? Makin tinggi, makin pendek lagi. Makin besar atau makin kecil? Makin kecil. Makanya dia pasti kontinus ragam. Tapi yang anehnya, kenapa dia tidak kontinus ragam pada 01? Ya, pada akhirnya dia tidak kontinus ragam pada 0 tak hingga ya. Karena di 01 aja enggak, apalagi. Karena apa? Karena di nolnya itu kemiringannya berapa di sini? Kita tahu, fx sama dengan akar X itu minggu depan, itu turunannya itu adalah apa? 1/2 akar X. Artinya apa? Ketika X sama dengan 0, dia kemiringannya menuju berapa? Menuju tak hingga. Ya ini, kan vertikal. Makanya dia tidak continuous Lipschitz, tapi dia tetap continuous ragam. Hati-hati ya. Kalau saya punya continuous ragam, belum tentu continuous Lipschitz. Kalau saya punya continuous Lipschitz, pasti continuous ragam. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Kalau saya punya continuous Lipschitz, pasti dia continuous ragam. Karena saya tinggal pilih delta 1 saja. Epsilon dibagi K. Sehingga berlaku ini. Gitu ya. Kalau dia continuous ragam, belum tentu ini. Nah, contohnya ini adalah ini. Oh, oke. Loh, ini kok nggak ada ya? Kurang ya? Oh, oke. Oke. Waduh, saya kurang. Nah, di sini juga ada teorema yang mengatakan di sini ya. Nanti saya tambahkan deh. Teorema yang mengatakan apa? Teorema yang mengatakan bahwa kalau saya punya untuk misalkan pada interval tutup I, tutup dan terbatas I, maka F selalu continue di I. Gitu ya. Jadi kalau saya punya intervalnya tutup dan terbatas, maka dia harus selalu continue. Ide pembuktiannya nanti pakai melalui pendekatan barisan, udah gitu pakai teorema Bolzano-Weierstrass, nanti menggunakan karakterisasi ini, pada akhirnya pakai apa? Pada akhirnya pakai andaikan dia tidak continuous ragam. Nanti dapat ini, nanti dapat kontradiksi ya, di Pak Wono juga sudah ada. Jadi pada akhirnya kalau saya punya interval tutup dan terbatas, F-nya selalu continue. Kenapa? Mudah sekali saya lihat. Mudah sekali. Karena kalau misalkan tutup dan terbatas ini, misalkan saya punya fungsinya gini. Pada tutup terbatas, lah untuk setiap titik di sini kan pasti ada kemiringannya. Pasti ada kemiringannya. Sehingga dia pasti Lipschitz. Kira-kira seperti itu ya. Karena pasti Lipschitz, ya pasti dia continuous ragam. Karena Lipschitz. Oke ya. Nah, jadi ini 01 ini oke. Jadi fungsi akar X ini continuous ragam di 0, saya ambil 01 aja ya. 0 tak hingganya kamu coba cari sendiri deh. Continuous ragam. Bagaimana membuktikan dia continuous ragam? Ya, bukti. Misalkan continuous ragam. Sekarang var epsilon. Lebih besar dari 0. Lalu apa? Ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Akan dicari. Sehingga untuk setiap berlaku untuk setiap X, U. Kalau di Pak Wono X, Y sama aja ya. Cuman U ini supaya kelihatan U-nya itu yang diam. Fx min Fu
dari var epsilon. Kenapa waktu masa cepat banget ya? Oke, analisis pendahuluan. Jadi saya punya apa? Saya pengen punya fx minus fu itu sama dengan apa? Ini sama dengan ini trik ya, ini trik, maaf ya. Tapi ya oke lah, ini trik, maaf. Gitu ya. Dan ini kamu tahu nggak? Ini ternyata adalah kuadrat dari akar kuadrat dari akar X akar X min akar U. Ini gimana sih? Ya, kesel deh. Gitu ya. Gitu, oke. Ya udahlah. Jadi ini itu sama dengan ini. Padahal ini itu sama dengan ini itu sama dengan di bawahnya aja ya. Padahal ini sama dengan apa? Ini sama dengan ini min. Tentunya ini ya. Dikali dengan min. Aduh, udah 54. Ini. Yes. Dan ini tentunya akan lebih kecil sama dengan apa? Tentunya akan lebih kecil dari trik ya. Lebih kecil dari ini. Dan tentunya ini sama dengan apa? Ini tentunya akan ini akan lebih kecil dari ini bisa masuk ya, dimasukin nanti jadi apa? Masukin lagi Pak. Ini setelah saya substitusi dikalikan ini menjadi X minus U. Pengen nanti dibuat ini lebih kecil dari var epsilon. Ya. Tentunya jadi apa? Tentunya saya pilih di sini. Pilih deltanya sama dengan apa coba? Jangan lupa ini delta. Akar delta lebih kecil dari epsilon. Jadi deltanya saya harus pilih berapa coba? Akar delta lebih kecil dari epsilon. Maka deltanya harus saya pilih epsilon kuadrat, Pak. Bagus sekali. Oke ya. Akibatnya untuk setiap ini berlaku ini sama dengan X minus U. Ini nggak bisa, akarnya yang mana sih? Tentunya ini akan lebih kecil dari epsilon. Selesai. Oke ya. Oke, jadi
Nah ini kan untuk sampai tak hingga, udah aja ngapain pakai 01, orang nggak ada buktinya harus pakai ini kan? Betul ya? Jadi ini berlaku untuk 0 sampai tak hingga, karena kan selalu berlaku ini. Jadi nanti pada akhirnya F-nya itu akan continuous ragam di 0 tak hingga malah. Gitu ya, pada 0 tak hingga. Tapi dia tidak continue di Lipschitz. Ya oke lah. Ya oke. Ya saya bahas ini terakhir sampai fungsi Lipschitz saja ya. Sampai fungsi Lipschitz saja. Kuisnya cuma sampai itu kok, cuma membuktikan menggunakan definisi. Buktikan dia continue seragam, continue tidak seragam. Bukti dari saya punya apa? 958. Dikatakan fungsi Lipschitz. Kalau dia bukan fungsi Lipschitz, artinya apa? Tidak terdapat K positif. Artinya apa? Untuk setiap F, oke. Andaikan akar X continue Lipschitz di 01. Kamu tahu ya, nggak continue Lipschitz-nya di mana? Di 0, karena di 0 itu kemiringannya jadi tak hingga. Gitu ya, kira-kira ya. Akan andaikan akar X ini continue Lipschitz, atau biasanya adalah fungsi Lipschitz, boleh ya. Continue Lipschitz di 01. Maka apa? Maka terdapat K positif sehingga apa? Sehingga untuk setiap X, U anggota 0,1 berlaku berlaku akar dari X min akar, tulisan bagusnya nanti saya perbagus ya, soalnya ini seharusnya fx min fu ya. Sudahlah, kamu sudah tahu lah ya. Lebih kecil dari lebih kecil dari A dikali dengan X minus U. Gitu ya. K-nya terdapat. Oke. Nah, sebenarnya kamu tahu nggak kenapa tadi yang di atas tadi saya nggak pakai yang biasa aja, Pak? Kok susah-susah amat continuous ragam kayak gitu? Nah, saya akan menjawab ke penasaran kamu. Oh, tapi kamu nggak penasaran. Seharusnya kamu tanya gini, Pak, kenapa nggak gini aja? Akar X min akar U, kan saya bisa kalikan sekawan. Kalikan sekawan jadi apa? Ini jadi akar X tambah akar U, menjadi X minus U kan? Betul ya? Tapi nanti di bawahnya keluar apa? Keluar akar X dikali akar U. Tapi kan saya mau apa? Ini antara 0 sampai 1. Begitu sampai 0 sampai 1, ini kan saya pengen lebih kecil. Lebih kecil. Yang bawahnya itu paling besar berapa? Lebih besar dari yang paling kecil. Paling kecilnya berapa? Dari 0,1. 0. Jadi ini jadi per 0. Makanya saya nggak bisa pakai langsung tadi. Kamu ngerti nggak? Makanya saya tidak mengerjakan pakai cara ini. Tadi untuk membuktikan ini nih. Bahwa dia continuous ragam pada selang 0 tak hingga. Saya pakai jalan lain. Kalau saya pakai jalan ini, nanti saya nggak bisa karena ada ini. Dan saya sudah tahu kenapa hal seperti ini. Karena saya punya 0 yang kemiringannya itu nanti tak hingga. Kemiringannya tak hingga di 0 itu. Jadi saya nggak mungkin nanti pada akhirnya bisa pakai ini. Gitu ya. Itu yang sebabnya kenapa saya waktu membuktikan dia 0 tak hingga itu, continuous ragam tidak menggunakan cara ini langsung dikalikan dengan sekawan. Tidak. Karena nanti akan menghasilkan bawahnya itu jadi 0. Berbahaya. Boleh 5 menit lagi ya, teman ya, boleh ya. Jadi ini saya punya ini. Akibatnya apa? Akibatnya ini akar X min akar U dibagi X min U. Tentunya ini menjadi 1 per akar X ditambah akar U. Boleh ya, cepat ya saya kayak gini, boleh ya? Ini dibagi ini dibagi ini. Ini lebih kecil sama dengan lagi. Kesel. Nah, ini kan jadi lebih kecil sama dengan K.
Apakah selalu berlaku seperti ini? Tidak. Saya pilih apa coba? Saya pengen seperakar X ditambah akar U, ini pengen lebih kecil sama dengan K. Bisa nggak ya saya pilih X, U, anggota 0 sampai tak hingga, tapi sehingga dia akan lebih besar dari K. Misalkan jadi 2K. Oh, jadi 2K. Jadi ini harus harus jadi 1/2K. Kamu lihat ya. Jadi ini itu harus berubah menjadi 1/2K. Oh, jadi ininya itu harus menjadi 1/K. Oh, gimana kalau ini jadi X-nya itu saya pilih 1/K². U-nya apa? Saya pilih 1/K². Akar X jadi berapa? Akar X itu adalah 1/K. Akar U jadi berapa? Akar U itu jadi 1/K. 1/K tambah 1/K jadi 1/2K. 1/2K dibalik jadi 2K lebih kecil sama dengan K. Absurd banget. K-nya positif kok. Masa 2 lebih kecil sama dengan 1? Artinya saya punya kontradiksi di sini. Gitu ya. Jadi nanti di sini akibatnya, oke, sekarang pilih X sama dengan 1/K. Loh Pak, emang 1/K anggota 01? Anggota 01? Ya, oke. Pertanyaan yang bagus ya. Ini saya ngomong ini aja lah supaya gampang. Gitu aja ya, supaya tidak menjadi masalah. Nah, kalau gini nanti, ini jadi masalah. Oke ya, 0 tak hingga 0-nya masuk. Oke, nah begitu saya pilih di sini X sama dengan 1/K ini boleh ya, karena kalau saya punya K, 1/K juga pasti di sini. Kalau K-nya 0, K-nya positif, K-nya positif. Mungkin karena K-nya positif, karena K lebih besar dari 0, kita bisa memilih X sama dengan 1/akar K, 1/K², X sama dengan U. Nah, begitu X sama dengan U, nanti saya punya 2/K. 2/K dibalik jadi 2K. Jadi 2K lebih kecil sama dengan K. Kontradiksinya salah. Gitu ya. Jadi pada akhirnya tidak. Nah, jadi yang mau saya simpulkan adalah apa? Yang mau saya simpulkan gini. Hati-hati, ada fungsi yang dia continuous ragam, tetapi tidak continuous Lipschitz. Tapi kalau dia continuous Lipschitz, pasti dia continuous ragam. Itu saja perkataan terakhir dari saya ya. Kata-kata terakhir dari saya. Ada yang mau kamu tambahkan? Bapak Ibu? Ya ini harus dibaca lagi ya. Nanti ke depannya tinggal saya bahas sedikit lagi ya. Ini perluasan dan aproksimasi. Aproksimasi bagus sekali ya. Itu yang kita pakai sampai sekarang di numerik. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Jangan lupa tolong isi daftar hadir. Kuisnya ada di LMS ITB. Jangan lupa begitu masuk ke ini, ada ini langsung di Microsoft MS Team-nya. Langsung turn in gitu ya. Jadi kira-kira saya tahu siapa aja yang masuk lah kira-kira gitu. Jadi kayak seperti daftar hadir. Oke ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa harus dibaca ya. Jangan lupa harus dibaca. Oh udah Adi, tadi udah. Jangan lupa harus dibaca. Matematika itu tidak bisa cukup sekali baca. Tidak. Harus berkali-kali bacanya. Kalau sekali baca namanya novel.